Perkenalkan, nama saya Ridwan Arifin, NPM B1A021240. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kejahatan Mayantara dengan tugas pembahasan materi dari buku yang berkaitan dengan kejahatan Mayantara. Dan saya akan membahas buku dengan judul Kejahatan Mayantara karya Dr. Abdul Wahid SH.MA dan Muhammad Labib SH. Sebagai mahasiswa hukum, saya percaya bahwa hukum bukan hanya kumpulan pasal, melainkan sebuah kompas yang menuntun masyarakat menuju perubahan zaman. Dan hari ini, kita hidup di era di mana dunia maya dan dunia nyata menyatu. Sebuah era yang membawa peluang besar serta membawa ancaman yang sering tidak kita sadari. Di era modern ini, kejahatan tidak lagi hanya terjadi di jalanan dan ruang fisik. Dengan perangkat kecil di tangan, seseorang bisa melakukan serangan, pencurian data, memanipulasi sistem, bahkan bisa merusak stabilitas negara. 1 dari 9 pemuda pemerkosa gadis remaja di Sampang ditangkap polisi. Korban terpedaya pelaku yang baru dikenal dalam 2 hari lewat media sosial. Dunia baru inilah yang kita sebut sebagai Mayantara. Dunia digital, di mana setiap detik manusia berinteraksi tanpa henti. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya akan membahas isi dari buku Kejahatan Mayantara karya Dr. Abdul Wahid SH.MA dan Muhammad Labib SH. Khususnya bab 1 dan bab 2, buku ini memberikan pemahaman penting tentang bagaimana kejahatan digital bekerja, apa saja karakteristiknya, dan bagaimana bentuk-bentuk ancaman yang muncul di balik teknologi yang kita gunakan setiap hari. Pemirsa, jerat Undang-Undang ITE terus menghantui para pengguna media sosial. Banyaknya kasus pengguna media daring dilaporkan karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terkait poin-poin yang melanggar Undang-Undang ITE. Ya, satu itu adalah menyebarkan video-video porno. Kedua mungkin ada judi online. Yang ketiga ini yang jelas menyebarkan hal-hal perkataan atau tulisan ya yang sifatnya ini mencemarkan nama baik seseorang sehingga citra seseorang ini bisa terusak. Terus menyebarkan berita-berita yang bersifat kebohongan ya. Karena yang bersifat kebohongan ini akan mempengaruhi opini publik sehingga akan menimbulkan suatu kegaduhan. Mari kita telusuri bersama dunia tidak terlihat oleh mata, namun mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Dunia kejahatan Mayantara. Kejahatan Mayantara muncul sebagai fenomena baru yang lahir dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi modern. Transformasi besar dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, bertransaksi, dan bertukar informasi membuka peluang baru bagi bentuk-bentuk kriminalitas yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Dunia maya yang melintasi batas negara dan tidak mengenal teritorial membuat kejahatan semakin kompleks, sulit dilacak, dan menantang bagi sistem hukum tradisional. Bab ini membuka pemahaman dasar tentang bagaimana kejahatan Mayantara menjadi realitas global yang tak terhindarkan. Apa sih globalisasi teknologi dan dampaknya terhadap kejahatan? Globalisasi teknologi menghadirkan perubahan sosial yang begitu cepat, sehingga sistem hukum tidak lagi mampu menyesuaikan diri secara efektif. Teknologi menghilangkan batas ruang dan waktu, menghadirkan arus informasi yang tak terbendung, serta memberikan peluang bagi aktivitas ilegal dalam lingkungan global yang saling terkoneksi. Kejahatan tidak lagi terbatas secara geografis. Pelaku dapat beroperasi dari mana saja dan menargetkan korban dari berbagai negara tanpa hambatan berarti. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam deteksi,
penegakan hukum, serta pembuktian kejahatan. Perkembangan internet sebagai ruang baru kehidupan. Internet berkembang dari jaringan komputer sederhana menjadi ruang sosial global yang memfasilitasi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Aktivitas seperti belajar, berbelanja, berbicara, bekerja, hingga bertransaksi dilakukan melalui jaringan digital. Ruang baru ini merupakan cyberspace yang tidak memiliki otoritas tunggal dan sulit dikendalikan. Dalam ruang tanpa batas ini, muncul pula interaksi negatif yang menciptakan peluang terjadinya tindak kriminal, memanipulasi data, penipuan, pencurian identitas, dan bentuk penyimpangan lainnya. Tantangan yurisdiksi dalam kejahatan cyber. Karena sifatnya lintas negara, tindakan dalam dunia maya menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai yurisdiksi. Negara mana yang berwenang mengatur, menyelidiki, atau memproses pelaku? Regulasi tradisional tidak dirancang untuk menghadapi kejahatan yang dilakukan dari satu negara, server berada di negara lain, dan korban berasal dari negara ketiga. Ketidakjelasan yurisdiksi ini menjadi permasalahan besar dalam penanggulangan cybercrime dan memerlukan pendekatan hukum yang terkoordinasi secara internasional. Asas legalitas dan keterbatasannya dalam cybercrime. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan terlebih dahulu menjadi tantangan besar bagi penanganan cybercrime. Banyak tindakan ilegal dalam dunia cyber belum diatur dalam eksplisit dalam hukum pidana konvensional. Penafsiran analogi pun tidak diperbolehkan dalam hukum pidana, sehingga pembuat undang-undang perlu memutuskan aturan baru agar pelaku kejahatan digital dapat dijerat secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana sering tertinggal dibanding perkembangan teknologi. Urgensi kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana menjadi penting karena diperlukan untuk memperbaiki, memperbarui, dan menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat. Mark Ansel menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus memastikan hukum mampu mengatur dan mengendalikan kejahatan secara efektif. Dengan munculnya kejahatan mayantara, kebijakan kriminalitas terhadap tindakan-tindakan baru menjadi sangat penting agar hukum tidak kehilangan relevansinya dalam dunia modern. Kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam menghadapi kejahatan modern. Kriminalisasi menjadi langkah penting dalam menetapkan perbuatan baru sebagai tindak pidana. Namun, proses tersebut harus memperhatikan parameter sosial seperti dampak kerugian, frekuensi kejadian, reaksi sosial, dan keberadaan bukti. Dalam konteks cybercrime, banyak tindakan yang sebelumnya tidak dianggap berbahaya kini menjadi ancaman serius sehingga memerlukan kriminalisasi. Di sisi lain, deskriminalisasi dan depenalisasi juga digunakan untuk memperbaharui norma hukum sesuai dinamika zaman. Perubahan sosial dan kaitannya dengan meningkatnya kejahatan. Kemajuan teknologi membawa perubahan yang terkadang tidak mampu diimbangi masyarakat. Ketidakmampuan beradaptasi menciptakan celah-celah rawan yang kemudian dieksploitasi menjadi peluang kejahatan. Teknologi adalah produk kebudayaan, sehingga semakin tinggi tingkat kebudayaan suatu bangsa, semakin canggih pula bentuk kejahatan yang muncul. Inilah yang terjadi dalam era digital saat ini. Kemajuan teknologi justru ikut melahirkan kejahatan yang lebih modern dan kompleks. Teori kriminologi dan relevansinya dalam cybercrime. Teori-teori kriminologi seperti anomi, teori biososiologis, dan teori imitasi, dan teori struktur sosial menjelaskan bahwa kejahatan tidak hanya berasal dari faktor individualis, tetapi juga dari kondisi sosial yang mempengaruhi perilaku manusia. Dalam konteks dunia maya, kebebasan tanpa batas, kurangnya kontrol, dan kondisi sosial global yang penuh ketimpangan menciptakan lingkungan yang subur bagi pengembangan penyimpangan.
Teori-teori ini membantu memahami mengapa pelaku cybercrime bisa datang dari berbagai latar belakang sosial dan motivasi. Internet sebagai lingkungan sosial baru. Dunia maya tidak hanya menjadi ruang aktivitas digital, tetapi juga lingkungan sosial yang membentuk karakter penggunanya. Pesan, budaya, gaya hidup, dan nilai global beredar dengan cepat dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Jagat maya menjadi rumah kedua bagi banyak orang. Namun, di dalamnya terdapat ranjau negatif berupa pornografi, perjudian, penipuan, ujaran kebencian, dan berbagai bentuk ancaman yang mampu merusak struktur sosial dan moral masyarakat. Realitas cybercrime di dunia dan Indonesia. Cybercrime telah meningkat menjadi kejahatan global yang serius. Data FBI menunjukkan peningkatan kasus secara drastis. Sementara di Indonesia banyak kasus yang penyalahgunaan kartu kredit, penipuan online, dan kejahatan digital lainnya. Indonesia bahkan pernah dijuluki sebagai negara dengan tingkat kriminal internet yang tinggi akibat banyaknya kasus yang merugikan warga negara asing. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diiringi dengan kesiapan moral dan keamanan digital masyarakat. Pengertian cybercrime dari berbagai perspektif. Tidak ada definisi baku mengenai cybercrime, tetapi banyak ahli menyebutkannya sebagai kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet. Cybercrime meliputi tindakan tradisional yang dilakukan dengan bantuan teknologi, serta kejahatan baru yang hanya dapat terjadi dalam ruang cyber. Beberapa negara memandangnya sebagai computer crime, sementara lainnya menekankan sifatnya yang berbasis dengan jaringan global. Namun, semuanya sepakat bahwa cybercrime adalah bentuk kejahatan modern yang membutuhkan pendekatan hukum khusus. Perbedaan antara cybercrime dan computer crime. Sebagian literatur menyamakan cybercrime dengan computer crime, tetapi beberapa ahli membedakan keduanya. Computer crime lebih terbatas pada kejahatan yang menargetkan komputer sebagai objek, sedangkan cybercrime mencakup seluruh aktivitas jahat yang menggunakan internet atau jaringan digital sebagai sarana. Perbedaan ini penting untuk merumuskan hukum pidana yang tepat, karena tidak semua kejahatan internet menyasar sistem komputer secara langsung. Dampak globalisasi teknologi terhadap kriminalitas. Teknologi mempercepat mobilitas manusia, barang, dan informasi. Sementara globalisasi membuat masyarakat dari berbagai negara dapat saling terhubung dalam hitungan detik. Kondisi ini tidak hanya membawa manfaat positif, tetapi juga memungkinkan kejahatan menyebar dengan cepat. Media modern membuat tragedi, perang, dan kekejaman dapat disaksikan secara langsung di berbagai belahan dunia, mencerminkan bahwa kriminalitas global kini menjadi tontonan dan ancaman nyata di era digital. Teknologi sebagai pedang bermata dua. Teknologi membawa kemajuan besar bagi kehidupan manusia, namun juga menghadirkan risiko. Senjata canggih, cyberware, virus komputer, dan alat rekayasa digital digunakan untuk melakukan kejahatan berskala besar. Dunia maya memungkinkan seseorang melakukan pencurian dana, rekayasa dokumen, penyebaran hoaks, hingga penghancuran reputasi tanpa harus bertemu langsung dengan korban. Inilah yang membuat cybercrime sulit dideteksi dan semakin berbahaya. Keterlambatan hukum dalam mengikuti perkembangan teknologi. Hukum pidana sebagai produk sejarah berjalan jauh lebih lambat dibandingkan perkembangan teknologi. Regulasi yang ada seringkali tidak relevan lagi ketika teknologi baru muncul. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang dimanfaatkan pelaku kejahatan. Paham legalistik yang terlalu bergantung pada aturan tertulis membuat upaya penegakan hukum semakin sulit ketika berhadapan dengan kasus-kasus cyber yang kompleks dan terus berkembang. Identifikasi kejahatan sebagai konsep relatif. Konsep kejahatan bersifat subjektif,
historis, dan berubah sesuai ruang dan waktu. Perilaku yang dianggap menyimpang di suatu negara belum tentu dianggap kejahatan di negara lain. Dalam konteks globalisasi, konflik nilai semakin terlihat, terutama ketika budaya digital asing memasuki masyarakat lokal. Karena itu, definisi kejahatan dalam dunia maya harus mempertimbangkan norma sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di berbagai wilayah. Upaya mengembangkan sistem hukum pidana. Untuk menghadapi kejahatan mayantara, diperlukan pembaruan hukum pidana secara berkelanjutan. Hukum harus mampu beradaptasi terhadap perubahan masyarakat, terutama perkembangan teknologi digital. Mulder menyebutkan bahwa kebijakan hukum pidana harus menilai sejauh mana aturan yang berlaku perlu diperbaharui, serta bagaimana mencegah terjadinya tindak pidana baru. Ini menegaskan pentingnya inovasi hukum dan dalam menghadapi cybercrime. Asas hukum pidana dan relevansinya dalam cybercrime. Asas legalitas, asas teritorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif, dan asas universal menjadi landasan penting dalam menangani cybercrime. Karena sifat kejahatan cyber yang lintas negara, asas universal dan asas nasional pasif memiliki peran penting dalam mengatur tindakan yang merugikan kepentingan nasional. Meski dilakukan dari luar negeri, namun penerapannya memerlukan kerjasama internasional dan koordinasi hukum yang kuat. Selanjutnya, karakteristik utama kejahatan mayantara. Yang pertama, bersifat borderless, tidak terikat wilayah yurisdiksi. Yang kedua, dilakukan dengan teknologi digital sebagai sarana utama. Yang ketiga, sulit dilacak karena pelaku bisa menyembunyikan identitas melalui ekstrinsi, VPN, atau proxy. Yang keempat, dapat menyerang banyak korban secara bersamaan dalam waktu singkat. Yang kelima, bukti bersifat elektronik sehingga mudah hilang atau dihapus. Lalu, faktor pendorong meningkatnya cybercrime. Yang pertama, pertumbuhan pengguna internet yang sangat cepat. Yang kedua, minimnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital. Yang ketiga, sistem keamanan jaringan yang masih lemah. Yang keempat, celah hukum yang belum mampu mengatur teknologi baru. Yang kelima, kesempatan dan motivasi ekonomi yang tinggi. Bentuk-bentuk cybercrime umum. Yang pertama, penipuan online. Yang kedua, pencurian identitas. Yang ketiga, peretasan. Yang keempat, penyebaran malware dan virus. Yang kelima, cyberbullying dan cyberstalking. Dan yang keenam, penyebaran konten ilegal seperti pornografi, judi online, dan lainnya. Tantangan penegakan hukum cybercrime. Yang pertama, pelaku tidak berada di tempat yang sama dengan korban. Yang kedua, server atau infrastruktur berada di negara lain. Yang ketiga, kesulitan memperoleh bukti elektronik yang valid. Yang keempat, keterbatasan kemampuan aparat dalam digital forensik. Yang kelima, perbedaan hukum antara negara membuat ekstradisi sulit dilakukan. Kebutuhan pembaruan peraturan hukum. Yang pertama, regulasi harus menyesuaikan perkembangan teknologi. Yang kedua, perlu aturan rinci tentang bukti elektronik. Yang ketiga, perlu mengatur data privasi, perlindungan informasi, dan keamanan cyber. Yang keempat, perlunya kriminalisasi kejahatan-kejahatan yang baru dan belum diatur. Yang kelima, harmonisasi hukum internasional sangat dibutuhkan. Peran pemerintah dalam penanggulangan cybercrime. Yang pertama, membuat undang-undang yang adaptif dan responsif. Yang kedua, mengembangkan lembaga khusus seperti cyberpolis. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas digital aparat penegak hukum. Yang keempat, mengembangkan sistem deteksi dan keamanan nasional. Dan yang kelima, bekerjasama dengan negara lain dalam kasus lintas negara. Masyarakat. Yang pertama, menjaga keamanan data pribadi.
Yang kedua, menggunakan password kuat dan autentikasi berlapis. Yang ketiga, memahami bahaya phishing dan social engineering. Yang keempat, laporan tindakan mencurigakan kepada pihak berwenang. Dan yang kelima, meningkatkan literasi digital dan perilaku etis dalam menggunakan internet. Upaya internasional dalam melawan cybercrime. Yang pertama, kerjasama multilateral dalam investigasi lintas negara. Yang kedua, pertukaran intelijen cyber antar negara. Yang ketiga, Konvensasi Budapest tentang cybercrime sebagai pedoman global. Yang keempat, standarisasi keamanan informasi. Dan yang kelima, penegakan hukum bersama terhadap kejahatan besar seperti carding, human trafficking online, dan ransomware global. Jadi, kesimpulannya adalah kejahatan Mayantara merupakan tantangan nyata di era globalisasi digital. Perkembangan teknologi bukan hanya mengubah cara manusia hidup, tetapi juga membuka peluang bagi berbagai kejahatan baru. Sistem hukum yang lambat, kurangnya regulasi, dan minimnya pemahaman masyarakat membuat cybercrime berkembang pesat. Oleh karena itu, negara harus memperkuat kebijakan hukum pidana, meningkatkan literasi digital, dan membangun kerjasama internasional untuk menciptakan dunia digital yang lebih aman. Sebagai penutup, strategi komprehensif dalam menghadapi kejahatan Mayantara. Yang pertama, perlu sinergi antar pemerintah, aparat penegak hukum, akademis, dan masyarakat. Yang kedua, pembangunan sistem keamanan digital nasional yang sangat penting. Yang ketiga, hukum harus diperbarui mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, kesadaran masyarakat menjadi kunci pencegahan awal. Yang kelima, cybercrime bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga persoalan budaya, moral, dan kebijakan strategis nasional. Semua bisa kena. 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 Semua bisa kena.